Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaikan. Saya guru pendidikan agama Islam, akan menyampaikan materi yang berjudul sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sabar secara bahasa dan istilah, mengidentifikasi macam-macam sabar, menganalisis dalil-dalil tentang sabar, mengidentifikasi hikmah bersabar dalam musibah, mempraktekkan perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kita bisa lihat peta konsep. Yang pertama sabar, pengertian sabar, langkah-langkah sabar, dalil sabar, hikmah spiritual, hikmah psikologi, hikmah sosial, dan macam-macam sabar terdiri tiga. Yang pertama sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar menghadapi musibah. Pertanyaan pematik yang pertama, apa beda sabar dan pasrah ataupun putus asa? Jawabannya adalah sabar aktif, tetap berusaha dan berdoa dengan hati ikhlas. Pasrah atau putus asa, pasif menyerah tanpa usaha disertai keluhan. Jadi pertanyaan yang kedua, aspek sabar mana yang paling sulit? Jawabannya adalah menjaga lisan, karena secara refleks manusia cenderung langsung mengeluh atau marah saat musibah datang. Mengendalikan kata-kata adalah benteng pertama yang paling sulit dijaga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sabar bisa hapus dosa dan naikkan derajat? Jawabannya adalah hapus dosa, musibah adalah ujian penyucian. Dengan sabar, ujian diterima sebagai penggugur dosa. Naikkan derajat, sabar adalah bentuk lulus ujian keimanan. Setiap detik kesabaran adalah investasi pahala yang mengangkat derajat hamba di sisi Allah. Pengertian sabar: A. Secara bahasa, sabar berasal dari bahasa Arab sobro, yang berarti menahan atau mencegah. Secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah. Yang B, menurut para ulama, Imam Al-Ghazali, sabar adalah keteguhan hati dalam menjalankan ketentuan agama terhadap segala macam kesulitan. Ibnu Hasim, sabar adalah menahan jiwa dari berkeluh kesah, menahan lisan dari mengadu, dan menahan anggota badan dari perbuatan tercela. Dan di sini ada dalil tentang sabar dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit kekuatan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Macam-macam sabar yaitu ada tiga. Yang pertama sabar dalam ketaatan ataupun as-sabaru ala ta'ah, menahan diri untuk tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Contohnya sabar dalam sholat tahajud, sabar menurut ilmu, sabar dalam berbuat baik. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, as-sabaru anil maksiat, menahan diri dari segala yang dilarang Allah. Contohnya yaitu sabar menahan pandangan, sabar menjaga lisan, sabar menahan amarah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, as-sabaru alal bala, menahan diri dari ketika mendapat ujian dan cobaan. Contohnya sabar saat sakit, sabar saat kehilangan, sabar saat ditimpa bencana. Hikmah bersabar dalam musibah yaitu ada tiga. Yang pertama hikmah spiritual, hikmah psikologis, hikmah sosial. Hikmah spiritual mendapatkan pahala besar
Dijelaskan dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 10. Diampuni dosa-dosa, diterangkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Ditinggikan derajat di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75, mendapatkan kabar gembira dijelaskan dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 155. Hikmah psikologis, ketenangan hati, tidak mudah gelisah dan cemas, kekuatan mental menjadi pribadi yang lebih tangguh, kematangan emosi dapat mengendalikan diri dengan baik. Hikmah sosial, menjadi teladan, memberikan contoh baik kepada orang lain, mempererat silaturahim, mendapat dukungan dari sesama, meningkatkan empati, dapat merasakan penderitaan orang lain. Adapun langkah-langkah bersabar dalam musibah, tahap pertama saat musibah datang, yang pertama yaitu mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Yang ketiga berdoa memohon kekuatan. Tahap yang kedua selama menghadapi musibah, yang pertama meningkatkan ibadah, sholat, doa dan zikir. Yang kedua bersyukur atas nikmat yang masih diberikan. Tiga, berpikir positif, meyakini ada hikmah di balik musibah. Yang keempat, mencari solusi, berusaha mengatasi masalah dengan bijak. Tahap yang ketiga pasca musibah yaitu mengambil pelajaran, introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan, berbagi pengalaman, memberi motivasi kepada orang lain, bersiap untuk uji berikutnya menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun kesimpulan, yang pertama sabar adalah pilar keimanan. Sabar merupakan ciri utama yang beriman dan ketundukan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah kekuatan hati yang mencegah seseorang dari putus asa dan berperilaku buruk. Yang kedua bersifat multidimensi. Kesabaran yang sejati meliputi tiga aspek. Yang pertama hati, menerima dengan ikhlas tanpa rasa kesal dan marah kepada takdir. Lisan, menahan diri dari mengeluh, mengumpat atau berkata kotor. Anggota badan, tidak melakukan tindakan yang dilarang syariat seperti meratap, menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, sumber kekuatan dan solusi. Dengan bersabar, seorang justru menemukan kekuatan untuk berpikir jernih, mengambil hikmah, dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Sabar mengubah energi negatif ataupun emosi menjadi energi positif, introspeksi, dan perbaikan. Yang keempat, mengandung janji kebaikan. Sabar bukanlah sebuah kerugian. Ia dijanjikan sebagai berbagai kebaikan seperti pahala yang tak terbatas. Allah akan memberikan balasan tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Penyucian dosa, musibah yang dihadapi dengan sabar dapat menghapus kesalahan. Peningkatan derajat, sabar mengangkat martabat seseorang hamba di sisi Allah. Mendapat pertolongan Allah, Allah senantiasa menyertai orang-orang yang bersabar. Aktif dan produktif, sabar tidak berarti hanya berdiam diri. Sabar adalah modal untuk terus berusaha, berdoa, dan berikhtiar memperbaiki keadaan sambil tetap percaya pada rencana Allah yang baik. Baiklah, terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan materi tersebut bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.